Latar belakang, kondisi politik dan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak stabil, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, kekosongan kekuasaan. Setelah Jepang menyerah, Indonesia berada dalam kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. 3. Kedatangan sekutu yang membonceng nikah Netherlands Sindi Civil Administration ke Indonesia memungkinkan munculnya berbagai kelompok yang ingin mengambil alih kekuasaan. Perbedaan ideologi. Berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda muncul seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik. Terjadi kekacauan ekonomi disebabkan karena inflasi, peperangan, dan masalah lain dalam negeri sehingga menyebabkan kacaunya perekonomian Indonesia. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Tokoh utamanya pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Kesatuan Koninklijke Nederlands Indische atau KNIL. Westerling memiliki keinginan mempertahankan bentuk negara federal sesuai perjanjian Renville dan menolak pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tujuan pemberontakan: mempertahankan Republik Indonesia Serikat yang federal, mendorong pemerintah untuk menghargai bentuk negara tersebut, mengakui keberadaan APRA. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan Westerling terhadap rencana pembubaran negara federal bentukan Belanda. Westerling menganggap dirinya layak memperoleh gelar Ratu Adil karena memiliki darah campuran dari Turki. Kronologi pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Pemberontakan ini dilakukan pasukan KNIL atau Koninklijke Nederlands Indische. Tujuan pemberontakan APRA untuk mempertahankan negara federalis yang dipimpin Soekarno. Pemerintah melancarkan operasi militer pada 24 Januari 1950. Pasukan APRA yang terdesak karena kalah jumlah akhirnya berhasil tumpas oleh APRA resmi tidak lagi beroperasi pada Februari 1950. Dampak negatif: menghambat pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), membuat proses politik tidak stabil, menghambat upaya pembentukan pemerintah yang terstruktur, gugurnya banyak tentara Indonesia, keuangan negara berantakan, keamanan rakyat terganggu. Dampak positif: peningkatan rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz. Tokoh utamanya Kapten Andi Abdul Aziz. Selain Andi Aziz, beberapa tokoh lain yang terlibat dalam pemberontakan ini adalah Kolonel A.E. Kawilarang, Kolonel Soeharto, Letnan Kolonel Warow, Kapten Udara Wiryadinata, Letkol Suprapto Sukowati. Latar belakang: pada 5 April 1950 terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Pasukan Andi Aziz melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.C. Mokoginta. Pemberontakan ini terjadi karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI serta bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada 8 April 1950 yang memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan. Pada 15 April 1950, Andi Aziz ditangkap. Pada 21 April 1950, Sukowati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Kronologi:
30 Maret 1950, Andi Aziz bersama dengan pasukannya menggabungkan diri dengan APRIS. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. Pada 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum terhadap pemberontakan Andi Aziz. Pada 1 April 1950, pasukan TNI berhasil menduduki Makassar dan wali negara NIT. Selain itu, mereka mengatakan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Pada Agustus 1950, pertempuran antara pasukan APRIS dan KL-KNIL terjadi. Pada 8 Agustus 1950, dilakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bahwa KL-KNIL harus meninggalkan Makassar. Andi Aziz bersama dengan pasukan yang ia pimpin menyandra Letkol Ahmad Yusuf Mokoginta, pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, beserta stafnya. Mengetahui kejadian tersebut, pemerintah memanggil Andi Aziz ke Jakarta untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Sayangnya, panggilan itu tidak dihiraukan oleh Andi Aziz. Akibat tindakan tersebut, pemerintah pusat segera mengirimkan pasukan untuk menangkap Andi Aziz. Pasukan itu dipimpin oleh Kolonel A.E.K. Wilarang. Kemudian pada bulan April, Andi Aziz menyerahkan diri kepada pemerintah RIS dan diadili di Yogyakarta. Dampak pertama dari pemberontakan Andi Aziz adalah penyerangan ke markas TNI yang ada di Makassar. Hal tersebut berhasil dikuasai. Karena memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan APRIS dari TNI, Andi Aziz dan pasukannya dapat berhasil menguasai kota Makassar dengan mudah. Beberapa orang prajurit APRIS atau TNI jatuh menjadi korban dan beberapa perwira termasuk Letnan Kolonel Aceh Mokoginta juga berhasil ditawan. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Tokoh utama Chris Soumokil. Lokasi pemberontakan Maluku. Tujuan pemberontakan membentuk negara merdeka Republik Maluku Selatan. Latar belakang dan tujuan. Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa daerah merasa bahwa kebijakan pemerintah pusat terlalu sentralitis dan tidak cukup menghargai identitas serta kepentingan lokal. Di wilayah Maluku, khususnya kalangan masyarakat Kristen dan para mantan anggota KNIL, terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap kurang adil dalam mengakomodasi aspirasi daerah. Untuk mempertahankan identitas kultural, agama, dan politik merdeka, sekelompok tokoh Maluku mengambil langkah untuk mendirikan negara merdeka. Maka pada 25 April 1950, mereka mendeklarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan dengan tujuan utama untuk mendapatkan kedaulatan dan perlindungan terhadap aspirasi serta hak-hak masyarakat Maluku. Lokasi pemberontakan ini berpusat di Ambon dan sekitarnya. Wilayah Maluku menjadi area konflik antara pasukan RMS dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga menimbulkan situasi yang tidak stabil di daerah tersebut. Kronologi singkat pemberontakan. 25 April 1950. Deklarasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan dideklarasikan di Ambon oleh tokoh-tokoh dan perwira yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pusat. B. Awal 1950. Tak lama setelah deklarasi, terjadi bentrokan antara pasukan RMS yang banyak diantaranya berasal dari kalangan militer Belanda dengan pasukan TNI. Pemerintah Indonesia segera merespon dengan operasi militer untuk mempertahankan keutuhan NKRI. C. Akhir 1950. Operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintahan pusat berhasil melemahkan kekuatan RMS di wilayah Maluku, menyebabkan banyak pemimpin dan anggota pasukan mengungsi atau mundur. D. 1960. Meskipun kekuatan di lapangan telah melemah, Chris Soumokil tetap melanjutkan perlawanan melalui pemerintahan eksil dan gerakan bawah tanah. 1966, Chris Soumokil akhirnya tertangkap oleh pasukan Indonesia dan dieksekusi, yang menandai berakhirnya perlawanan bersenjata RMS secara simbolis. Dampak pemberontakan. A. Politik. Pemberontakan RMS memaksa pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan usaha integrasi di wilayah yang memiliki potensi separatisme. Hal ini juga menimbulkan perdebatan tentang otonomi daerah dan sentralisasi kekuasaan. B. Sosial.
Konflik ini meninggalkan luka mendalam di masyarakat Maluku. Banyak keluarga terpaksa terpecah karena adanya pengungsian, terutama ke Belanda, yang hingga kini menimbulkan dinamika identitas ganda bagi keturunan Maluku. C. Budaya. Gerakan RMS yang dipimpin oleh Chris Soumokil tetap menjadi simbol perjuangan mempertahankan identitas dan aspirasi daerah. Isu-isu mengenai keadilan, otonomi, dan pengakuan identitas Maluku masih relevan dan terus menjadi bagian dari diskursus sejarah serta politik di Indonesia. Pemberontakan PRRI. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia. Tokoh utama Ahmad Hussein, Letkel Vance Samuel, dan lain-lain. Lokasi pemberontakan Sumatera. Tujuan pemberontakan menuntut keadilan dan pemerataan bangunan, serta otonomi daerah yang lebih besar. Kronologi singkat pemberontakan, dampak pemberontakan. Pemberontakan PRRI, sebuah gerakan separatis di Sumatera. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia merupakan sebuah gerakan separatis yang terjadi di Sumatera pada tahun 1958. Pemberontakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dan tidak merata dalam pembangunan, khususnya di luar Pulau Jawa. Beberapa tokoh utama yang terlibat dalam pemberontakan PRRI antara lain Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai pemimpin militer. Ia berperan penting dalam deklarasi PRRI. Tokoh utama beberapa yang terlibat dalam pemberontakan PRRI antara lain Syarifuddin Prawitranegara, seorang tokoh politik berpengaruh yang menjabat sebagai Perdana Menteri PRRI. Beberapa tokoh utama yang terlibat dalam pemberontakan PRRI antara lain Letkel Vance Samuel. Meskipun bukan bagian dari PRRI, ia memimpin Geran Permesta di Sulawesi yang memiliki tujuan dan latar belakang yang serupa dengan PRRI. Lokasi pemberontakan. Pemberontakan PRRI berpusat di Sumatera, terutama di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Tujuan utama dari pemberontakan PRRI adalah menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan. PRRI menuntut agar pemerintah pusat lebih adil dalam mengalokasikan dana pembangunan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Otonomi daerah yang lebih besar. PRRI menginginkan desentralisasi kekuatan dan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah di Sumatera. Dampak pemberontakan PRRI memiliki dampak yang signifikan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Kerugian materi. Pemberontakan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang besar. Korban jiwa. Konflik PRRI mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Ketidakstabilan politik. Pemberontakan PRRI memperburuk kondisi politik di Indonesia yang sedang dalam masa transisi pasca kemerdekaan. Pembubaran partai politik. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam PRRI. Kesimpulan, pemberontakan PRRI merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun gagal, pemberontakan ini menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu. PRRI juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Pemberontakan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta. Tokoh utama, pemimpin Permesta adalah Kolonel Vance Samuel
seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pemberontakan Permesta juga dilatar belakangi dengan kekecewaan dan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengistimewakan Pulau Jawa dibanding daerah lain. Tujuan pemberontakan, ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi, tuntutan ekonomi daerah, perbedaan ideologi. Latar belakang, munculnya pemberontakan Permesta di Indonesia Timur disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah berkembangnya sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah yang merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau lain. Politik dan perekonomian Indonesia pada saat itu terpusat di Pulau Jawa, padahal sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau lain. Dengan hambatan tersebut, proses pengembangan daerah juga jadi terbatas dan terganggu. Adanya perselisihan ini kemudian memunculkan aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kronologi Permesta 1. 2 Maret 1957 Letkol VJ Samuel mendeklarasikan Permesta di Makassar, menuntut otonomi daerah dan pemerataan bangunan. 2. 1957 sampai 1958 Pusat Gerakan di Makassar, dukungan dari militer dan sipil. 3. 1958 Markas pindah ke Manado karena dukungan di Sulawesi Selatan melemah. 4. 1958 sampai 1961 Pertempuran dengan TNI dukungan AS untuk Permesta. 5. 1960 sampai 1961 Kekuatan Permesta melemah, dukungan asing berkurang. 6. 1961 Gencatan senjata Permesta berakhir. Dampak sosial, trauma dan luka psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak konflik, perpecahan di tengah masyarakat antara yang mendukung dan menentang gerakan Permesta, eksodus sebagian masyarakat Sulawesi Utara ke daerah lain untuk menghindari konflik. Dampak ekonomi, kondisi perekonomian negara dan di daerah menjadi tidak stabil. Dampak politik, tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya Orde Baru. Hubungan persaudaraan menjadi renggang. Dampak korban jiwa, banyak korban yang tewas dari masyarakat di Sumatera Barat. Korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar baik dari pihak pemerintahan Indonesia sipil maupun pemberontak.